Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kelas pengantar ilmu hubungan internasional untuk mendiskusikan topik diskusi kita atau topik pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu aktor-aktor dalam hubungan internasional. Dalam sistem internasional atau dalam politik dunia, aktor dapat diklasifikasikan sebagai aktor negara atau state actor maupun aktor-aktor non-negara atau non-state actor. Lebih lanjut, Steve Chan mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi antar aktor yang tindakan-tindakan dan perilakunya mempunyai konsekuensi penting terhadap aktor-aktor di luar yurisdiksi politik mereka. Hal ini berarti tidak semua orang atau tidak semua entitas yang melakukan aktivitas lintas batas negara atau lintas batas nasional otomatis dapat disebut sebagai aktor HI. Setiap orang atau entitas baru dapat dikatakan sebagai aktor HI apabila tindakan dan perilaku mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan atau perilaku aktor di negara lain. Selanjutnya, Ryo Oshiba juga menjelaskan aktor dalam politik dunia sedikitnya harus memenuhi 3 fitur sebagai berikut agar dapat dikatakan sebagai aktor HI. Pertama, mereka harus mempunyai kapasitas otonom untuk menentukan tujuan-tujuan dan kepentingannya sendiri. Kedua, mereka harus memiliki kapasitas untuk menggerakkan manusia dan sumber daya material untuk meraih tujuan-tujuan dan kepentingannya tersebut. Ketiga, tindakan-tindakan mereka harus cukup signifikan untuk dapat mempengaruhi hubungan-hubungan negara dengan negara atau state-to-state relation atau perilaku aktor-aktor non-negara dalam sistem global. Lebih lanjut, Joseph Fraenkel mengatakan bahwa memahami masyarakat internasional sebagai sebuah sistem dan komponen-komponen utamanya, negara-negara maupun aktor-aktor non-negara sebagai subsistem, memungkinkan kita untuk mengkonseptualisasi realitas politik dunia dengan cara yang lebih masuk akal. Dikatakan oleh Fraenkel bahwa realitas politik dunia adalah tentang mempengaruhi dan memperoleh pengaruh atau dipengaruhi. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang mempengaruhi dan siapa yang mendapatkan pengaruh atau dipengaruhi? Jawabannya dapat kita temukan ketika menganalisis pola-pola perilaku dari para aktor dalam sistem internasional. Aktor-aktor dominan selalu dalam posisi diuntungkan dan memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi dan memanipulasi perilaku aktor-aktor yang kurang kuat. Lebih lanjut, kekuatan global dan liberalisasi telah mengubah secara fundamental struktur ekonomi dunia hingga mampu menyusutkan kemampuan negara untuk memerintah. Transformasi global ini pada gilirannya mempengaruhi dan memodifikasi paradigma tradisionalis HI, khususnya para penteori realisme yang memiliki asumsi utama bahwa aktor hubungan internasional adalah negara. Studi HI sekarang tidak lagi state-centric, namun lebih bersifat society-centric dan lebih menaruh perhatian
mengenai bagaimana aktor-aktor transnasional memainkan peran pentingnya bersama-sama dengan aktor negara. Selanjutnya kita akan membahas satu demi satu aktor-aktor dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah negara bangsa. Secara konseptual, pengertian negara bangsa jelas berbeda dengan negara atau bangsa. Negara atau state secara spesifik merupakan sebuah entitas politik dan geopolitik. Sementara bangsa atau nation adalah sebuah entitas yang mengacu pada konsep budaya dan entitas. Negara memberikan sebuah basis bagi loyalitas politik dalam bentuk citizenship atau kewarganegaraan. Sementara bangsa atau state mempromosikan suatu hubungan afektif melalui individu-individu memperoleh perasaan akan identitasnya. Sementara itu, istilah negara bangsa atau nation state menggabungkan dua konsep negara dan bangsa secara bersamaan. Negara dan bangsa tidak selalu memiliki batas-batas wilayah dan budaya yang sama. Oleh karena itu, istilah negara bangsa telah digunakan oleh para ilmuwan HI untuk menunjukkan fungsi bertahap yang mungkin terjadi antara batas-batas budaya dan politik setelah pengelolaan jangka panjang melalui kontrol politik oleh otoritas pusat atau suatu wilayah tertentu dan penduduknya. Dengan kata lain, identitas dari sebuah negara bangsa seringkali merupakan hasil dari proses konstruksi yang panjang dan bukan given dari sebuah kultur yang sudah lama hidup di wilayah tertentu. Konsep negara bangsa sendiri berasal dari sejarah hubungan internasional di Eropa dan dapat ditelusuri melalui Perjanjian Westphalia atau Perjanjian Damai Westphalia yang mengakhiri Perang 30 tahun pada tahun 1648. Sebelum itu, unit-unit politik yang berinteraksi atau mewarnai politik dunia adalah imperium dan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah pengaruh imperium tersebut. Hal yang terpenting sehubungan dengan eksistensi negara bangsa melalui Perjanjian Damai Westphalia adalah munculnya konsep kedaulatan atau sovereignty. Konsep ini mengandung makna bahwa dalam sebuah wilayah tertentu, pemerintah memiliki otoritas tunggal yang sah, dan tidak ada kekuatan eksternal yang mempunyai hak mengintervensi terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah tersebut di dalam batas-batas nasionalnya atau batas-batas negaranya. Negara bangsa juga merupakan unitary actor yang memegang monopoli atas penggunaan paksaan atau coercion terhadap rakyatnya, serta menjalankan atau mewakili tindakan dan kepentingan aktor-aktor lain yang berada di dalam lingkup kedaulatannya. Lebih lanjut, menurut Walter Opelo, negara bangsa memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dengan bentuk-bentuk tata kelola masyarakat lainnya. Pertama, negara bangsa memiliki wilayah tertentu yang khas secara geografis, di mana dapat menerapkan yurisdiksinya. Kedua, negara bangsa mempunyai kedaulatan
yang berarti bahwa yurisdiksinya adalah eksklusif dari campur tangan pihak luar. Ketiga, negara bangsa mempunyai sebuah pemerintah yang secara langsung mengendalikan dan mengelola wilayah dan penduduk tunduk pada yurisdiksi tersebut. Keempat, negara bangsa mempunyai batas-batas yang tetap atau fixed boundaries yang diakui oleh negara lain. Selanjutnya yang kelima, pemerintah dari negara bangsa memiliki monopoli atas keabsahan penggunaan paksaan fisik terhadap wilayah dan penduduknya. Keenam, negara bangsa memiliki rasa identitas nasional yang didasarkan atas sejarah, kebudayaan, bahasa, agama, atau kebiasaan bersama. Terakhir, negara bangsa dapat mengandalkan pada tingkat tertentu kepatuhan dan loyalitas dari para penduduknya. Selanjutnya, saat ini tercatat 196 negara yang ada di dunia, dan sebanyak 193 negara bangsa merupakan anggota dari organisasi PBB. Sementara dari 196 negara tersebut, 3 negara yaitu Taiwan, Palestina, dan Tahta Suci Vatikan merupakan 2 negara non-anggota PBB. Dari negara-negara tersebut, berdasarkan power yang dimilikinya, dapat dikelompokkan ke dalam negara-negara superpower, negara-negara great power, negara-negara middle power, dan negara-negara small power. Negara superpower adalah negara dengan posisi dan peran dominan dalam hubungan internasional dan ditandai dengan kemampuan yang tak tertandingi dalam menggunakan pengaruh dan dalam proyeksi power pada skala global. Saat ini negara yang dapat dikategorikan sebagai negara superpower adalah Amerika, China, dan Rusia. Sementara itu, negara great power adalah negara-negara yang memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan budaya yang kuat atas negara-negara di sekitar mereka dan di seluruh dunia. Contohnya antara lain Inggris, Perancis, Jerman, dan Jepang. Sementara negara middle power memiliki kekuatan dan otoritas yang cukup untuk berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, dan dapat memainkan peran penting dalam PBB maupun dalam organisasi internasional lainnya. Contohnya adalah India, Brazil, Indonesia, Australia, Turki, Italia, Meksiko, Korea Selatan, Arab Saudi, dan sebagainya. Terakhir, negara small power adalah negara-negara yang sering menjadi instrumen atau tidak jarang didominasi oleh negara lain. Tetapi eksistensi mereka dalam sistem internasional tetap tidak dapat diabaikan. Contoh negara small power adalah Andorra, Malta, Monaco, Marshall Island, Liechtenstein, Palau, Samoa, Tuvalu, Timor Leste, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, eksistensi negara bangsa sering menghadapi tantangan. Di masa lalu, tantangan terbesar bagi eksistensi negara bangsa adalah politik ekspansionisme.
Sebagai contoh, politik ekspansionisme Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte sudah menyebarkan ancaman terhadap sistem negara bangsa di Eropa. Pergerakan militer Prancis yang telah memporak-porandakan eksistensi negara bangsa di Eropa tersebut berakhir melalui pertempuran Waterloo tahun 1815. Selanjutnya, Jerman yang mulai menjadi negara kuat secara ekonomi dan militer mulai memiliki ambisi teritorial dengan melakukan agresi ke sejumlah negara di Eropa. Politik ekspansionisme Jerman ini akhirnya memicu terjadinya Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga 1918. Terakhir, praktik politik ekspansionisme yang merusak sistem negara bangsa adalah ekspansi militer Jerman, Italia, dan Jepang yang kemudian menyulut terjadinya Perang Dunia II. Saat ini tantangan terbesar bagi eksistensi negara bangsa bukan lagi politik ekspansionisme, melainkan hal tersebut muncul dari dampak proses globalisasi. Salah satu tantangan terbesar terhadap eksistensi negara bangsa dari proses globalisasi adalah semakin berkembang dan meluasnya peran aktor negara bangsa. Aktor non-negara adalah entitas yang tidak berdaulat yang menjalankan kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial secara signifikan serta memiliki pengaruh baik di level nasional maupun internasional. Aktor-aktor non-negara atau aktor-aktor transnasional dapat diklasifikasikan terdiri dari serikat buruh, organisasi komunitas, lembaga keagamaan, kemudian kelompok etnis, universitas atau perguruan tinggi, komunitas epistemik, dan bahkan individu di samping aktor-aktor lama seperti IGO, NGO, dan MNC. Tambahan lainnya, aktor-aktor non-negara yaitu kelompok-kelompok kriminal atau mafia dan teroris yang aktivitasnya bersifat lintas nasional dan berdampak penting bagi eksistensi negara bangsa. Aktor HI yang kedua adalah organisasi antar pemerintah atau IGO. IGO adalah sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari negara-negara berdaulat atau organisasi-organisasi pemerintah lainnya. Istilah IGO setidaknya mengacu pada suatu entitas yang diciptakan melalui perjanjian atau treaty yang melibatkan dua atau lebih negara yang bekerja dengan itikat baik atau good faith atas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Pada abad ke-21, IGO telah menjamur sedemikian rupa sehingga hampir setiap masalah atau setiap isu telah memiliki IGO sendiri-sendiri. Menurut Yearbook of International Organization, setidaknya pada tahun 1935 baru tercatat 90 IGO. Sementara pada tahun 1984 tercatat 378 organisasi internasional yang tergolong dalam kelompok IGO. Dan pada tahun 2013 jumlah total IGO di
seluruh dunia telah berkembang menjadi sekitar 7.756. Jumlah ini sudah mencakup IGO yang bersifat global, regional, fungsional, maupun dalam kelompok kepentingan identitas. Selanjutnya, IGO dapat diklasifikasikan menurut luasnya keanggotaan dan ruang lingkup tujuannya. Menurut luas keanggotaannya, IGO dapat bersifat global maupun regional. IGO yang anggotanya bersifat global, misalnya PBB, WTO, IMF, Interpol, dan lain sebagainya. Adapun IGO yang keanggotaannya bersifat regional dibentuk untuk memperkuat kerjasama negara-negara di tingkat kawasan, misalnya ASEAN, NATO, Uni Eropa, Liga Arab, Uni Afrika, dan sebagainya. Sementara itu, berdasarkan ruang lingkup tujuannya, IGO dapat diklasifikasikan ke dalam organisasi fungsional maupun organisasi yang dibentuk untuk kepentingan identitas. IGO yang bersifat fungsional adalah organisasi yang didirikan untuk menangani fungsi-fungsi khusus, seperti misalnya OPEC, WHO, UNHCR, dan lain sebagainya. Adapun organisasi yang dibentuk untuk kepentingan identitas antara lain OKI, kemudian the Commonwealth of Nations, lalu Organisation International de la Francophonie, dan sebagainya. Ada beberapa alasan yang berbeda mengapa suatu negara mau bergabung atau menjadi anggota dalam suatu IGO. Namun sedikitnya ada 4 faktor yang menjadi alasan berbagai negara bergabung atau membentuk IGO. Yang pertama adalah alasan imbalan ekonomi atau economic reward. Dalam hal ini contohnya Indonesia bergabung dalam AEC atau ASEAN Economic Community, APEC atau WTO. Ini dimotivasi oleh tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh politik atau political influence. Negara kecil seperti Brunei atau Laos dapat memiliki pengaruh politik di kawasan dengan bergabung menjadi negara anggota ASEAN. Ketiga, karena kepentingan keamanan atau security interest. Keanggotaan dalam NATO misalnya memberi manfaat bagi negara seperti Portugal atau Luxembourg berupa perlindungan keamanan dari organisasi Pakta Pertahanan tersebut. Keempat, adanya motivasi untuk meningkatkan atau mempertahankan demokrasi atau improving or maintaining democracy. Telah terbukti bahwa beberapa negara mengalami perbaikan kehidupan demokrasi di dalam negerinya setelah bergabung dalam sebuah IGO. Misalnya, kita bisa mengambil contoh Myanmar setelah bergabung dengan ASEAN, setahap demi tahap mulai melakukan transisi demokrasi. Sementara itu, tidak semua negara ingin bergabung dalam sebuah IGO. Sedikitnya ada 2 alasan yang mendasari mengapa suatu negara menolak bergabung dalam IGO. Pertama alasannya karena hilangnya kedaulatan atau loss of sovereignty. Misalnya Inggris
keluar dari Uni Eropa karena negara tersebut mempersepsikan kedaulatannya harus banyak dikorbankan demi kepentingan Uni Eropa. Yang kedua, alasan lainnya adalah manfaat yang tidak memadai atau insufficient benefit. Contohnya, Indonesia menolak bergabung dalam perjanjian TPP atau Trans-Pacific Partnership, yaitu sebuah blok ekonomi baru di Asia Pasifik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, dengan alasan bahwa Indonesia menganggap keuntungan menjadi anggota TPP tidak jelas, apalagi di kawasan yang sama sudah ada organisasi seperti APEC. Selanjutnya kita akan membahas aktor yang selanjutnya, yaitu aktor yang ketiga, yaitu organisasi non-pemerintah atau NGO. NGO merupakan sebuah asosiasi swasta sukarela dan nirlaba. Dalam hubungan internasional, NGO umumnya merujuk pada sebuah kelompok atau organisasi yang keanggotaan dan aktivitas organisasinya melintasi batas-batas negara atau batas-batas nasional. Untuk menekankan aspek transnasionalnya tersebut, oleh karena itu sejumlah sarjana HI menyebut NGO dengan istilah INGO atau International Non-Governmental Organization. Periode pasca Perang Dingin ditandai dengan pertumbuhan jumlah NGO yang sangat cepat. Menurut Yearbook of International Organization, terdapat 59.383 NGO di seluruh dunia. Padahal pada tahun 1984 jumlahnya baru mencapai 5.054 organisasi. Karakteristik NGO lebih lanjut dijelaskan oleh David Lewis. Yang pertama adalah charitable orientation. Ini adalah jenis NGO yang berorientasi pada amal, yang seringkali melibatkan upaya paternalistik yang bersifat top-down dengan sedikit partisipasi dari para penerima manfaat. Di sini mencakup NGO yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Kedua, NGO yang berorientasi kepada pelayanan atau service orientation. Mencakup NGO dengan kegiatan seperti pelayanan kesehatan, keluarga berencana, dan layanan pendidikan, di mana programnya dirancang oleh NGO dan masyarakat yang diharapkan berpartisipasi dalam pelaksanaan dan menerima layanan. Ketiga, NGO yang berorientasi partisipatif atau participatory orientation, yang ditandai dengan proyek-proyek swadaya di mana masyarakat lokal terlibat baik dalam bentuk pemberian donasi maupun dalam pelaksanaan proyek itu sendiri. Keempat, yang terakhir adalah NGO yang berorientasi pada pemberdayaan atau empowering orientation, yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka, kemudian memperkuat kesadaran mereka bahwa mereka memiliki kekuatan potensial untuk hidup yang lebih baik. Supremasi dan peran NGO.
semakin tumbuh berkat pengakuan dari aktor-aktor yang legitimate dalam sistem internasional seperti negara bangsa dan PBB. Beberapa gerakan transnasional yang dilakukan NGO telah berhasil menumbuhkan gagasan-gagasan yang positif dan progresif, seperti perlindungan lingkungan, seperti misalnya yang dilakukan oleh Greenpeace dan Sierra Club. Kemudian dalam isu advokasi HAM yang dilakukan oleh Amnesty International. Selanjutnya dalam pelayanan kesehatan seperti ICRC dan Doctors Without Border, hingga kampanye internasional untuk melarang penggunaan ranjau darat yang dilakukan oleh ICBL atau ICBL. Beberapa NGO juga menangani isu-isu ideologis tertentu seperti pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan rakyat miskin, atau advokasi pada buruh migran. Kendati demikian, ada juga NGO yang bergerak dalam pelayanan kebutuhan ekonomi seperti kamar dagang atau fungsi-fungsi yang terkait dengan bisnis, contohnya IATA, yang mengkoordinasikan airlines di seluruh dunia. Selanjutnya, aktor HI yang berikutnya adalah perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC. MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di beberapa negara tetapi dikelola dari satu negara atau home country. Perusahaan tersebut biasanya memiliki kantor dan atau pabrik-pabrik di negara yang berbeda dan biasanya memiliki kantor pusat atau head office di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global. MNC mengglobalisasikan kegiatan mereka baik untuk memasok pasar dalam negerinya maupun untuk melayani pasar luar negerinya secara langsung. Sebuah MNC yang sangat besar sangat mungkin mempunyai budget yang lebih besar dari APBN negara-negara kecil. Pengaruh MNC dalam arena hubungan internasional setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari segi kuantitas. Jumlah MNC di seluruh dunia pada tahun 2014 telah mencapai 65.000 lebih holding company, belum termasuk cabang-cabang atau anak perusahaannya. Ini berarti jumlah MNC sebagai aktor hubungan internasional jauh lebih banyak daripada jumlah negara bangsa maupun aktor non-negara lainnya. Dengan fakta ini, MNC tampak mendominasi percaturan hubungan internasional merupakan sebuah hal yang wajar. Kedua, dari segi aset atau kekayaannya. Sebagai unit ekonomi sekaligus aktor hubungan internasional, banyak MNC memiliki aset yang jauh lebih besar dari GDP negara bangsa atau Gross Domestic Product negara bangsa. Sebagai contoh, misalnya perusahaan General Motors pada tahun 1987 saja sudah memiliki kekayaan 103 miliar US dollar yang berarti jauh lebih besar dari GNP Indonesia, Korea Selatan, Swedia, Iran, Swiss, Belgia, dan Hongaria pada saat itu. Menurut data terbaru yang dikeluarkan oleh Forbes,
pada tahun 2014, sejumlah MNC dari Cina mulai mendominasi ranking 25 MNC terbesar di dunia. Perusahaan ICBC atau Industrial Commercial Bank of China berada di peringkat pertama dengan total aset sebesar 3.124 miliar US dollar, yang berarti nilai asetnya lebih besar dari GDP Inggris yang berada di peringkat 5 GDP dunia. Total aset ICBC hampir setara dengan GDP negara-negara industri sebesar Jerman dan Jepang. Adapun negara-negara middle power seperti Indonesia, Argentina, dan Saudi Arabia, GDP negara ini berdasarkan current prices-nya masih kalah dari MNC sekelas JP Morgan maupun Barclays. Selain semakin banyaknya MNC Cina yang mulai masuk papan atas ranking MNC terbesar di dunia, Cina dan sejumlah negara Asia berhasil menggeser kesibukan bisnis dunia dari kawasan Amerika Utara dan Eropa ke kawasan Asia Pasifik. Sehingga ramalan bahwa pada abad ke-21 akan menjadi abad Asia atau Asia Century kini sudah mulai menjadi kenyataan. Ekonomi dunia yang tadinya berpusat di kawasan transatlantik kini secara perlahan namun pasti telah bergeser ke kawasan Asia. Namun yang lebih penting dari hal tersebut adalah peranan MNC sebagai kekuatan pendorong utama di balik pergeseran percaturan ekonomi global tersebut. Kekuatan MNC telah berhasil membuat Asia menjadi kawasan paling atraktif dalam perekonomian dunia, sekaligus arena paling dinamis dalam hubungan internasional. Aktor HI selanjutnya adalah kelompok-kelompok teroris. Meskipun banyak teroris yang beroperasi hanya dalam satu batas negara, namun banyak teroris lainnya bertindak secara transnasional yang aktivitasnya melintasi batas-batas negara. Sebagaimana NGO dan MNC, saat ini kelompok teroris terkait dengan berbagai kecenderungan dalam hubungan internasional dan mereka merupakan sebuah tantangan potensial bagi eksistensi negara bangsa dan juga ancaman bagi perdamaian dunia secara keseluruhan. Terorisme merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan tindak kekerasan atau tindakan yang membahayakan kehidupan manusia, properti, atau infrastruktur, dan dimaksudkan untuk mengintimidasi atau memaksa atau mempengaruhi jalannya suatu pemerintahan melalui penghancuran massal, pembunuhan, penculikan, atau penyanderaan. Para teroris berusaha mempengaruhi khalayak luas dengan menciptakan rasa takut. Bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya mencakup serangan terhadap infrastruktur atau sabotase, pembunuhan tokoh-tokoh politik, perang gerilya, dan pembersihan etnis. Teknik melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau soft target adalah yang paling umum dilakukan
pada gelombang awal operasi teroris. Setelah tahapan ini berhasil, biasanya kelompok-kelompok teroris akan mengembangkan kapabilitas untuk menyerang hard target, yaitu pasukan keamanan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diserang oleh kelompok teroris, di mana yang menjadi targetnya adalah hard target, yaitu kantor atau pos-pos polisi. Lebih lanjut, kendati praktik terorisme telah berlangsung lama, namun fenomena terorisme pada saat itu kurang mendapatkan perhatian serius, baik dari pemerintah negara-negara barat maupun dalam komunitas HI. Barulah ketika terjadi peristiwa 9/11 pada tahun 2001, di mana sejumlah objek vital di Amerika Serikat mendapatkan serangan teroris yang diduga berasal dari kelompok Al-Qaeda dan mengakibatkan lebih dari 3.000 orang tewas, barulah fenomena teroris mulai dijadikan isu sekaligus ancaman global. Washington segera setelah peristiwa 9/11 tersebut menyatakan perang melawan terorisme dan mengajak seluruh dunia untuk melakukan aksi yang sama. Sejak saat itu, hampir semua kajian-kajian HI yang terbit mulai mengelaborasi fenomena terorisme sebagai salah satu pokok bahasan studi HI kontemporer. Gerakan teroris yang berkembang sering difahami dan dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas kelompok Islam fundamentalis seperti Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, dan ISIS. Namun, jika kita tilik dari historisnya, fenomena teroris dan terorisme setidaknya dapat dilacak di periode Revolusi Perancis pada tahun 1789 sampai 1799, di mana periode ini merupakan suatu periode represi dan pertumpahan darah yang sangat kejam yang berlangsung selama Revolusi Prancis. Pada abad ke-19, terorisme terutama mengambil bentuk kekerasan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan nasionalis yang menolak pendudukan dan berusaha memperoleh kemerdekaan dari dominasi kekaisaran atau kolonial. Pada abad ke-19 misalnya, penentang kekuasaan Tsar Rusia telah menggunakan bom untuk membunuh pejabat-pejabat negara dengan tujuan untuk menghasut rakyat melakukan pemberontakan. Kelompok teroris semacam itu pula yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Tsar Rusia Alexander II pada tahun 1881 dan Presiden Amerika Serikat William McKinley tahun 1901. Masih pada periode akhir abad ke-19, kelompok-kelompok nasionalis Armenia berusaha mendapatkan kemerdekaan dari Turki Ottoman dengan menggunakan kekerasan melawan pejabat publik yang diangkat oleh Istanbul. Pada periode yang hampir sama, kelompok nasionalis Irlandia melakukan serangan terhadap Inggris. Inilah kemudian yang menjadi cikal bakal dari eksistensi Tentara Republik Irlandia atau Irish Republican Army atau IRA atau IRA
Sebuah kelompok yang selama beberapa dekade melakukan tindakan pembunuhan dan kekerasan politik dalam protes mereka melawan kehadiran Inggris di kawasan Irlandia Utara. Selanjutnya pada awal abad ke-20, kelompok-kelompok Zionis berjuang melawan Inggris dalam usaha mereka mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Pada saat yang sama, Muslim Brotherhood dibentuk di Mesir sebagai kelompok nasionalis yang menolak pendudukan Inggris. Baik kelompok Zionis maupun Muslim Brotherhood menggunakan kekerasan senjata untuk mewujudkan tujuannya. Selanjutnya pada tahun 1920, Amerika Serikat juga menjadi korban serangan teroris. Tepatnya yang menjadi sasaran adalah kantor pusat JP Morgan Bank di New York. Lebih dari 30 orang tewas dan ratusan orang terluka dalam pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris ini. Kemudian selanjutnya pada pasca Perang Dunia II, gerakan nasionalis dan anti penjajahan semakin berkembang di banyak wilayah Asia dan Afrika. Kelompok-kelompok anti-kolonial tersebut pada umumnya menggunakan kekerasan dengan perlawanan senjata untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial biasanya menyebut mereka sebagai kaum ekstremis atau teroris. Berbagai referensi HI mengklasifikasikan organisasi-organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan tersebut seperti IRA di Irlandia, PLO di Palestina, UNITA di Angola, dan SWAPO di Namibia sebagai kelompok teroris. Label kelompok teroris juga disematkan kepada organisasi-organisasi berbasis etnis yang menuntut kemerdekaan dari negara nasional yang telah terbentuk. Misalnya gerakan gerilyawan Baski atau ETA di Spanyol, FARC di Kolombia, dan RUF di Sierra Leone. Selanjutnya, aktor HI yang akan kita diskusikan adalah individu dan aktor lainnya. Individu dapat menjadi aktor hubungan internasional tanpa harus mengatasnamakan negara atau berafiliasi dalam sebuah kelompok. Namun tentu saja tidak sembarang individu yang melakukan aktivitas lintas batas nasional langsung dapat disebut sebagai aktor hubungan internasional. Seiya Joy mengatakan bahwa individu yang dapat dikategorikan sebagai aktor HI adalah individu yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, atau politik yang mampu mempengaruhi kebijakan di level nasional maupun di level internasional. Tetapi ia tidak mewakili atau bersekutu dengan negara tertentu. Selanjutnya, Wendy Perman dan Kathleen Cunningham mengatakan bahwa aktor non-negara adalah mereka yang tidak terkait langsung dengan negara dan tetapi mengejar tujuan-tujuan yang mempengaruhi kepentingan vital negara tersebut. Seperti diketahui bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perekonomian, dan politik global telah melahirkan fenomena the super empower individual atau individu yang sangat berdaya. Mereka yang tergolong dalam jenis the super empower individual ini, misalnya seorang industrialis,
pemodal besar, raja media, aktivis selebriti, tokoh agama, olahragawan terkenal, tetapi juga bisa tokoh kriminal atau mafia. Cara-cara di mana mereka menggunakan pengaruhnya, misalnya dengan uang, otoritas moral, keahlian, dan lain sebagainya, sangat beragam sesuai dengan latar belakang dari individu-individu tersebut. Selain individu, aktor lainnya yang juga dapat dikelompokkan ke dalam aktor transnasional adalah kelompok kejahatan atau criminal group yang aktivitasnya bersifat internasional. Banyak dari kelompok kejahatan yang memiliki kapasitas yang besar dalam hal sumber daya keuangan, politik, dan bahkan kekuatan bersenjata, sehingga mereka dapat mempengaruhi kebijakan negara maupun keputusan-keputusan di level internasional. Beberapa dari mereka bahkan mampu mengancam keamanan negara. Banyak negara sering dibuat tidak berdaya oleh beroperasinya kelompok atau geng kejahatan ini. Hampir semua geng atau kelompok kejahatan beroperasi secara sembunyi-sembunyi sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk melacak eksistensi mereka dan membuat tindakan tegas terhadapnya. Umumnya kelompok kejahatan terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal seperti bisnis narkoba, prostitusi, perdagangan manusia, memberikan jasa keamanan atau perlindungan untuk para koruptor, penjualan senjata gelap, perjudian, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Beberapa contoh kelompok kejahatan internasional diantaranya Yakuza di Jepang, triad di Cina, mafia di Italia, atau kartel-kartel narkoba di Amerika Latin. Contohnya kartel Sinaloa di Meksiko dan kartel Cali di Kolombia. Selanjutnya, dalam dunia yang mengglobal saat ini, komunitas epistemik, aktor transnasional lainnya, juga memiliki peranan penting dalam proses di mana negara-negara memformulasikan kepentingan dan mengkonsiliasikan perbedaan kepentingan antar negara. Komunitas epistemik merupakan saluran dasar melalui mana pengetahuan konsensual tentang saling memahami diterapkan untuk koordinasi kebijakan internasional, dan negara-negara dapat belajar melalui proses-proses kerjasama internasional. Dengan kata lain, komunitas epistemik mempengaruhi kebijakan dengan memberikan pengetahuan kepada para pembuat keputusan. Adanya ketidakpastian dalam hubungan internasional memberikan peran besar kepada komunitas epistemik sebagai kelompok yang menguasai pengetahuan yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Konkretnya, komunitas epistemik merupakan jaringan transnasional yang terdiri dari para akademisi yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang-bidang tertentu, yang berusaha untuk saling berbagi pengetahuan yang dimilikinya untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Selanjutnya, pada era globalisasi, panggung hubungan internasional banyak diwarnai oleh aktivitas aktor-aktor yang terlibat dalam suatu gerakan sosial transnasional atau Transnational Social Movement atau TSM. TSM melibatkan kelompok-kelompok yang anggotanya
membagi pemahaman sosial bersama, dan bekerja melintasi batas-batas nasional untuk membawa perubahan politik transformatif. Untuk itu, sebuah TSM mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya dan terlibat dalam interaksi yang berkelanjutan dengan lawan-lawan politik untuk menentang status quo atas seperangkat isu yang ditargetkan. Dalam menjalankan aktivitasnya di level internasional, TSM ini seringkali bergabung dengan jaringan organisasi non-pemerintah atau NGO. Kita dapat mengambil contoh, misalnya Greenpeace secara esensial merupakan sebuah NGO. Namun, organisasi penyelamat lingkungan ini juga dapat dikategorikan sebagai TSM karena koneksi sosial konstitutifnya berakar dalam masyarakat domestik di beberapa negara. Demikian penjelasan mengenai aktor-aktor dalam hubungan internasional. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat difahami serta menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.